dia tetap salah. Dia ada di rumah ini atau tetap mendekam di penjara? Bagaimana kalau operasi plastiknya kita ajukan? Apakah kamu siap? Dan untuk beberapa hari ini, Ranti terpaksa harus kembali ke Jakarta karena dia harus mengurus perusahaannya. Dia nggak berani ngomong langsung ke kamu. Tahu sendirilah, dia kan sangat mencintai kamu. Dia tidak ingin membuat kamu kecewa. Karena itu saya berpikir untuk membuat kejutan. Begitu Ranti datang, kamu sudah memiliki wajah yang baru. Baru. Maksud saya akan mengembalikan wajah kamu seperti semula. Ya, Ranti suka. Tentu saja dia akan suka. Saya akan membuat wajah Wahyu menjadi wajah yang baru. Wahyu yang tampan, simpatik, dan tidak perlu lagi disembunyikan di balik perban itu. Bisa. Kenapa tidak? Besok saya bisa langsung mengoperasi kamu. Tapi ingat, jangan bilang siapa-siapa. Terutama Dokter Rio. Dia jangan sampai tahu. Ini adalah rahasia kita berdua. Ngerti? Apa kamu pikir saya tidak bisa menyewa pengacara? Mestinya kamu sendiri sudah tahu apa yang dilakukan kakakmu pada Wahyu. Saya tahu, Kak. Tapi apa? Kalian sudah tahu kan? Bagaimana perempuan itu begitu memperlakukan Wahyu? Kak Citra memang keterlaluan. Sangat keterlaluan. Bahkan penjara pun masih belum cukup untuk menebus kesalahannya. Mami benar-benar menyesal, Pi. Mami minta maaf. Mulai hari ini dan seterusnya Mami akan bersikap baik. Mami janji, Pi. Diam kamu. Heran saya. Berani benar kamu bebaskan. Saya saudara satu-satunya, Kak. Siapa lagi yang bisa membantu Kak Citra kalau bukan saya? Iya, Pi. Kalau nggak dibantu sampai hari ini mungkin Mami masih dipecundangi oleh Nane dan Sinta, Pi. Diam. Tolong. Sebaiknya Mami tidak usah bicara. Kalau Maminya Ranti, kamu anggap saudara. Lalu saya ini kamu anggap apa? Boleh saja kamu membantu kakakmu. Tapi jangan remehkan saya sebagai suami yang punya harga diri. Suami yang berusaha keras mendidik istrinya dari watak menjadi manusia normal. Maafkan kami, Kak. Saya dan AA sangat menghormati Kak Brata. Sebetulnya kami bermaksud baik, Kak. Kesalahan kami yang terbesar adalah tidak berusaha menghubungi Kak Brata. Maksud baik untuk siapa? Hah? Sudahlah. Kalau Maminya Ranti mau tinggal di rumah ini, lebih baik saya pergi. Papi mau tinggal di mana? Di mana? Di mana? Ya, silakan. Kumpulkan semua barang-barang saya. Sekarang juga saya mau meninggalkan rumah ini. Baik, silakan. Saya ingin tanya ke kamu. Sebetulnya wajah seperti apa yang kamu inginkan? Apakah kamu menginginkan wajah Wahyu seperti dulu? Ataukah kamu ingin wajah yang berbeda? Saya benci Wahyu. Jadi, kamu ingin wajah yang berbeda? Wajah yang seperti apa menurut kamu? Kamu
setuju kalau wajah kamu berubah seperti ini? Itu bukan siapa-siapa. Itu cuma wajah rekaan. Saya akan merekonstruksi muka kamu jadi seperti ini. Jadi kamu setuju wajah kamu berubah seperti ini? Saya sudah berusaha, Ma. Tapi Lydia nggak jelas pergi kemana. Bahkan semua teman dekatnya saya hubungi. Tapi satupun nggak ada yang tahu. Mama tidak pernah bisa berhenti memikirkan Lydia, Budi. Tolong, entah bagaimana caranya kamu harus cari dia sampai ketemu. Pasti, Ma. Saya juga nggak mau kehilangan Lydia. Hanya saja belakangan ini saya begitu banyak persoalan. Tiba-tiba saja apa yang saya lakukan serba salah. Ranti, Rini, memusuhi saya. Kenapa? Yanto resmi diangkat menggantikan Wahyu. Siang tadi, Ranti datang ke rumah. Mengabarkan kalau Pak Misdi ditangkap polisi. Oh ya? Kelihatannya Ranti marah sekali. Menduga kalau penangkapan Pak Misdi itu didalangi Yanto. Jelas sekali, Ma. Permintaan Lydia untuk mengatrol Yanto menimbulkan banyak persoalan. Sebelumnya, Rini sudah menyatakan perang karena merasa saya khianati. Loh, apa urusan Rini? Sejak awal, Rini telah menaruh dendam dengan Yanto karena merasa Yanto telah mengkhianati Rina kakaknya. Kamu sudah berkorban habis-habisan untuk adikmu, Budi. Mama betul-betul tidak mengerti. Lydia yang kamu bela-belain malah pergi. Sudahlah, Ma. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya berdoa. Cepat atau lambat, Lydia pasti kita temukan. Masalah saya dengan Ranti dan Rini, insya Allah saya bisa menyelesaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, takdirmu tidak terduga datangnya. Hamba hanya bisa merencanakan kehidupan yang lebih baik. Tapi Engkaulah penentu segala sesuatu, ya Allah. Ya Allah, seumur hidup baru kali ini hamba merasakan kehidupan di dalam penjara. Hamba seperti diperhinakan untuk kesalahan yang tidak pernah hamba lakukan, ya Allah. Hamba hanya bisa berlindung padamu. Ya Allah, dari setan sebenarnya dan setan yang merasuk dalam diri manusia, ya Allah. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang memperdaya hamba. Tunjukkanlah mereka jalan agar mereka tahu bahwa sejahat-jahatnya kebohongan adalah membohongi hati nurani kebenaran. Ya Allah, Engkaulah pemegang hidup dan mati setiap kehidupan. Hanya kepadamu hamba mengadu, dan hanya kepadamu hamba berserah diri. Berikanlah hamba kekuatan, agar senantiasa bisa menyebut asma kebesaran-Mu. Amin. Ada apa, Nak? Kok nggak suka lihat saya sholat? Apa artinya geleng kepala? Suka atau tidak suka? Suka? Kalau suka, kenapa kamu kelihatan bingung?
Saya pernah waktu kecil lupa. Kayaknya ada setan. Setan? Di mana? Di saya. Saya setan. Kakek malaikat. Jangan begitu. Jangan suka merendahkan diri dan menempatkan saya yang tinggi. Jangan. Saya ini manusia biasa. Ya? Oh iya, kalau nggak salah kamu tadi panggil saya kakek ya? Wih, saya suka sekali dengan panggilan kakek itu. Oh iya, siapa namamu, nak? Ayo, kenalkan. Ayo. Nama saya Misty. Joni. Joni? Kok seperti nama modern? Nama saya sebenarnya Goni. Karena G-nya kedengaran seperti J, jadinya Joni. Padahal arti dari Goni itu kan karung beras. Wong G jadi J. Lucu ya? Lucu. Iya. Lucu. Ayo, turunin aja semua barang-barangnya ya. Saya bantuin nanti. iya, cerewet. Man. Di mana? Sini. Ya juragan. Nah, dengar ya, Man. Mulai malam ini, saya, Ranti, dan Rita tinggal di rumah ini. Iya. Juga Ira ikut pindah. Iya. Karena dia harus ngomong dengan Rita. Nah, sekarang terserah Mang Diman mau tinggal di mana. Apa mau di sini ikut kami atau di sana dekat juragan istri? Wah, saya jadi bingung juragan. Sebetulnya ikut juragan Pak Meket juga enak. Tetapi kalau ingat juragan Putri, ada juragan Adi, juragan Rahma, siapa yang bantuin di sana juragan? Saya suka jalan pikiran kamu, Man. Kamu tidak cari enak, tapi kamu cari mana yang paling penting untuk diabdi. Wah, kalau begitu juragan tidak marah. Saya ngikut juragan Putri ya juragan. Loh, kenapa mesti marah? Saya sangat menghargai pengabdianmu, Man. Wah, terima kasih sekali juragan. Hati saya jadi plong, lega sekali. Juragan jadi mengerti. Maaf juragan, saya mau bantuin Pak Jul. Iya. Jangan terburu-buru. Ini lari maraton, bukan sprint. Harus bisa mengatur tempo supaya tidak kehabisan nafas. Jadi untuk sementara Pak Yanto mau mengorbankan saya. Berkorban sedikit saya kira tidak ada masalah. Oh Budi, kalian punya rencana jahat apa lagi? Senang sekali ketemu Pak Budi. Apa kabar Pak Budi? Sejak pertama kali melihat kamu, saya nggak suka. Perasaan saya mengatakan, otakmu kotor dan hatimu bercula. Hati-hati, kalau kamu ikut-ikutan mau menebar racun ke dalam otak Yanto yang sudah terlanjur jahat dan licik, kamu akan berhadapan dengan saya. Yanto, ikut saya. Saya tinggal dulu, Pak. Ranti menuduh kamu memfitnah dan menjebak Pak Misdi. Sama sekali tidak benar. Saya tidak tahu apa-apa. Oh ya? Lalu apa yang kamu tahu? Ingat, Yanto, saya mengangkatmu jadi direktur. Bahkan menjual sebagian saham gabungan 4 perusahaan agrobisnis dengan niat baik.
Tapi kalau kamu politisir untuk tujuanmu pribadi, saya tidak akan tinggal diam. Mami nggak ngerti apa maunya Papi Ranti. Istri sendiri kok dijebloskan ke penjara. Begitu Mami pulang, bukannya senang, malah pindah. Kayaknya Papi nggak cinta lagi sama Mami. Sudah nggak sayang lagi. Padahal Mami cinta sekali sama Papi. Lebih baik Mami mati daripada kehilangan Papi. Kenapa sih nasib Mami buruk begini? Apa salah Mami? Sabarlah, Kak. Kak Ratna juga tidak mudah melupakan perbuatan Kak Citra terhadap Waki. Semuanya butuh waktu, Kak. Kak Citra harus bisa meyakinkan Kak Brata bahwa Kak Citra sudah berubah. Insya Allah, kalau Kak Brata yakin, pasti Kak Brata akan menerima Kak Citra kembali. Jangan ngajari saya. Memangnya kamu ini siapa sih? Sejak kapan kamu merasa lebih pintar dari saya, ha? Kak, kakak jangan salah paham dulu. Rahma hanya sekedar mengingatkan apa yang seharusnya Kak Citra lakukan. Dan saya rasa Rahma benar. Oh, jadi kamu membenarkan perempuan ini untuk menyalahkan saya? Kurang ajar sekali kamu, Adi. Memangnya saya ini perempuan... Mami yang lebih dari perkiraan Mami sendiri. Ranti, Saya yakin sekarang Om dan Tante pasti menyesal kan karena udah ngebebasin Mami, iya kan? Tapi jangan pernah ya berpikir kalau saya ini adalah anak yang durhaka, yang nggak sayang sama maminya. Karena saya udah ngebiarin aja Mami mendekam di penjara. Jangan. Om dan Tante bisa lihat sendiri kan? Bisa nilai sendiri kan? Lihat aja. Baru juga Mami keluar sebentar dari penjara. Udah mulai cari gara-gara. Bukannya berterima kasih sama Om dan Tante, malah menyalahkan. kamu salah, Ranti. Salah besar. Sebetulnya Mami sayang sama kamu, sama papimu juga. Mami sekarang sudah berubah. Mami cuma nggak suka Rama ikut-ikutan ngatur Mami. Loh, emang Mami nggak bisa kok ngatur diri Mami sendiri? Heran saya, sebetulnya siapa sih yang Mami suka? Suka nggak sama Wahyu? Suka nggak sama Pak Misty? Atau punya nggak Mami rasa terima kasih sedikit aja untuk Om Adi dan Tante Rahma? Nggak punya kan? Bahkan saya juga berani bilang kalau Mami itu nggak punya rasa cinta sedikit pun untuk orang lain. Semua udah berkali-kali bilang sama Mami kalau Mami itu cuma cinta sama diri Mami sendiri. Mami cuma cinta sama Mami sendiri. Kedudukan saya cukup kuat. Kamu tidak bisa semudah itu mencopot saya. Saya tahu. Tapi kalau benar, kamu yang merekayasa penangkapan Pak Misty, berarti kamu telah mengecewakan kepercayaan saya. Persoalannya sekarang, bukan lagi masalah copot-mencopot kedudukan. Tapi kamu dengan sengaja memang mau mencelakai saya. Kamu yakin Pak Misty tidak bersalah? Jadi kamu pikir Pak Misty bersalah? Otak kamu kacau, Yanto. Kita sama-sama tahu siapa orang tuanya Wahyu itu. Pak Misty itu adalah seorang yang lurus, jujur, lugu. Bahkan tidak pernah sedikit pun dia berpikiran kotor. Saya tadi sudah tanyakan Arman tentang soal kasus Pak Misty. Arman mengaku punya bukti-bukti yang kuat tentang penyelewengan Pak Misty. Bawahanmu itu sakit jiwa. Bukti bisa saja dibuat oleh orang jahat seperti dia. Kalian jangan coba-coba membodohi saya. Kalian, jangan salah. Saya sama sekali tidak terlibat. Saya sekarang justru tengah menyelidiki kebenaran tuntutan Arman. Suruh Arman menghentikan tuntutannya. Kalau perlu, pecat dia. Tidak bisa begitu. Semua ada aturannya. Dengan alasan apa saya memecat Arman? Karena tidak kamu sukai. Masa kamu sebagai presiden komisaris merendahkan diri membuka front dengan salah seorang staf saya? Tolong Budi, beri saya kesempatan. Persoalan Pak Misty akan coba saya atasi. Saya butuhkan ketegasan. Bagaimana cara kamu mengatasi masalah ini? Cabut semua tuduhan? Atau kamu mau membuat tuduhan-tuduhan baru? Ingat, Yanto, kita
Kita bukan saja berhadapan dengan Pak Misdi, tapi juga Ranti. Kamu tahu siapa Ranti kan? Masih ingat watak Ranti yang jelek dulu, hah? Ranti yang sombong, egois, keras kepala, mau menang sendiri. Pokoknya semua yang jelek-jelek yang ada pada saya. Sudahlah Ranti, sudah. Tidak perlu diteruskan. Dulu saya juga menolak keras Wahyu. Tapi telinga saya nggak pernah tuli untuk mendengar kebenaran omongannya. Dan mata saya juga nggak pernah buta untuk melihat kebaikan hatinya. Papi dulu juga nggak suka sama Wahyu. Bahkan dia pernah mempelai Wahyu demi kepentingan bisnisnya. Tapi akhirnya apa, Mam? Akhirnya saya sama Papi bisa berubah. Bisa. Nah, kenapa Mami nggak bisa? Bahkan sudah masuk penjara pun nggak cukup bisa membuat Mami sadar. Mami sudah sadar, Ranti. Mami sudah tobat, sudah kapok. Hah? Apa? Coba ya, siapa yang ngomong kayak gini barusan? Dengar ya, Mam. Kalau sadar itu nggak cuma hanya diomongin lewat mulut. Tapi coba dong tanamkan di dalam hati Mami sendiri. Baru aja saya lihat Mami maki-maki Tante Rahma kayak begitu. Seolah-olah dia nggak ada harganya sama sekali di mata Mami. Jadi bagaimana saya bisa percaya sama Mami? Rahma lain dengan Wahyu, lain dengan Pak Misdi. Memang perempuan ini sok tahu. Mami selalu melihat orang dari asal usulnya, gak pernah dengan perbuatan baiknya. Maaf ya, Mam. Saya kira Mami selama ini bisa melihat dunia ini lebih luas dari pikiran Mami sendiri. Tapi ternyata saya salah. Justru Mami sempitkan dunia ini hanya sebatas alam pikiran Mami sendiri. Karena apa? Hah? Karena Mami gak pernah mau belajar. Mami cuma merasa Mami yang paling benar sendiri. Saya kecewa, Mam. Saya kecewa. Ranti, sudahlah. Jangan emosi. Status tahanan rumah mamimu hanya bersifat sementara. Kalau nanti di pengadilan dia ternyata terbukti bersalah, mamimu akan kembali ke LP. Adi, apa-apaan kamu ini? Kak Citra tidak pernah berusaha untuk memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk berbuat baik. Kalau sejarah mau, dia bisa saja ngadu ke polisi karena telah dihina oleh kakak iparnya. Dan malam ini juga Kak Citra akan kembali ke penjara. Jangan, Di, jangan. Jangan. Kasihanilah kakakmu ini, Di. Rahma, maafkan saya ya. Saya tidak akan lagi bilang kamu perempuan udik, perempuan yang sok tahu. Ya, maafkan saya, Rahma. Jadi kamu sudah siap? Ranti. Ya, salah satunya demi Ranti. Tapi yang paling penting adalah demi Wahyu. Saya ingin kembali kamu jadi Wahyu yang punya rasa percaya diri.
Dokter Ayu baik. Karena saya sayang Wahyu. Saya ingin menghidupkan Raka Gede dalam diri Wahyu. Saya siap menolong kamu, tapi kamu harus membantu saya. Coba ya. Tapi pokoknya Mama mulai sekarang janji deh. Mama nggak pergi jauh-jauh lagi, ya. Pokoknya Mama mau deket-deket terus sama Lita. Nemenin main, nemenin baca buku cerita. Pokoknya asik deh, ya. Mama bohong gak sih? Loh, Neng Rita kok ngomong begitu? Mama kan sayang sekali sama Neng Rita. Masa dikira bohong? Itu kapan ketemu Papa Wahyu, Ma? Boleh kan? Aduh, gimana ya? Papa Wahyu sakit lagi ya, Ma? Iya, Neng. Kok Papa sakitnya lama sekali sih? Iya tuh saya nggak tahu tuh kenapa. Makanya kamu doain Papa Wahyu dong biar cepet sembuh, ya. Papi mana, Bi? Tadi Bibi lihat di sana di belakang, Neng. Oh ya udah. Sayang, Mama ke bawah dulu ya mau nemuin Opa, ya. Kamu makannya habisin tuh, ya. Awas lo kalau nggak mau makan. Nanti dikit-dikit sama Mami. Ayo, Neng. Makannya dihabisin ya, biar cepet gede. Yuk. Papi tahu kamu tidak setuju. Kira-kira apa yang bisa Papi lakukan sekarang? Mempertahankan perkawinan dengan segala kepalsuan dan kepura-puraan mamimu? Atau mengakhirinya sama sekali? Iya. Sulit sebetulnya ya, Pi, buat saya. Kalau saya harus menerima kenyataan melihat Papi sama Mami cerai. Ya, tapi mau gimana? Kalau emang Mami nggak bisa dirubah, ya nggak boleh buat. Kamu setuju? Saya rasa saya nggak punya hak untuk bilang setuju atau nggak setuju. Mungkin kalau saya jadi papi juga, dari dulu saya udah ceraiin Mami. Tapi kan saya ini kan cuma seorang anak. Papi dan Mami adalah bagian dari darah daging saya. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak kalau orang tuanya mau bercerai? Besok saya mesti pulang ke Jakarta. Saya kehilangan jasad Ayu, tapi jiwa Ayu tetap menemani hati saya. Aneh. Raka Gede sepertinya ingin melepaskan jiwa Ayu dari jasad. Jiwa adalah rohani,
sesuatu yang abstrak, tetapi nyata. Dia tidak terpegangkan, namun jujur, dan lebih bisa diajak kompromi. Bagaimana cara berkompromi dengan jiwa? Dengan imajinasi. Terus bagaimana cara mengimajinasikan jiwa? Nggak tahu. Sebetulnya saya cuma putus asa. Karena jasad Ayu sulit dipegang. Kadang-kadang saya berpikir, seandainya jasad kita tidak mungkin dipersatukan dalam tali perkawinan, lebih baik jiwa kita saja yang menikah di surga. Raka Gede harus percaya sama saya. Sumpah ini kan hanya soal waktu. Saya juga takut kehilangan Raka Gede. Takut kehilangan jiwa saya atau jasad saya? Kalau sekedar jasad, saya pikir nggak ada masalah. Ayu dokter yang hebat. Kalaupun jiwaku dipanggil oleh Tuhan, Ayu bisa menciptakan jasad lain yang mirip dengan saya. Kamu jangan berpikir seperti itu dong. Mana ada orang yang saya mau jadikan robot. Selamat pagi, Dokter Ayu. Selamat pagi. Semuanya telah disiapkan seperti keinginan dokter. Menjelang sore nanti, insya Allah bisa dilakukan operasi untuk Pak Wahyu. Tolong kamu rahasiakan soal operasi ini pada Dokter Rio dan juga keluarga pasien. Loh, kenapa harus dirahasiakan, Dok? Prosedurnya kan tidak begitu. Tahu apa kamu soal prosedur? Kamu kan tinggal ikutin perintah saya. Atau sekarang juga saya berhentikan kamu dari rumah sakit ini? Saya ini tinggal bikin laporan bahwa kamu tidak becus kerja dan hanya bisa membahayakan jiwa pasien. Jangan, Dok. Maaf. Kalau begitu sekarang kamu kerjakan semuanya dengan diam-diam. Kalau ada komplain, saya yang akan mengatasi. Ngerti? Baik, Dok. Permisi. Tak pernah lelah. Kenapa, John? Dari tadi kok melihat sarung melulu? Emang ada yang aneh sarung itu? Kenapa saya? Nggak tahu. Saya lagi bingung, kek. Bingung? Apa yang mesti kamu bingungkan? Seumur hidup baru tadi malam saya diselimuti. Kakek perhatian sekali. Saya jadi nggak enak. Kok nggak enak? Nggak enak sama siapa? Sama sarung itu? Saya selalu membayangkan punya orang tua yang menyelimuti saya kalau saya tidur. Saya kaget. Bayangan itu tadi malam jadi kenyataan. Johnny, kalau kamu nggak malu, anggap aku ini orang tuamu sendiri. Saya malu. Enggak. Kakek yang seharusnya malu. Saya anak jalanan, kek. Jelek. Kalau lapar, saya jambret. Saya maling. Atau nyopet. Kamu anak yang baik, John. Kalau sudah keluar dari sini, tunjukkan bahwa kamu ini benar-benar anak yang baik. Cari pekerjaan yang baik. Pokoknya bekerja apa saja asal halal.
Pak Mesti, ada yang mau ketemu. Silakan ke ruang besok. Kakek mau dibebaskan? Belum. Saya dituduh melakukan perkara besar. Mungkin akan lama di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya senang sekali melihat Pak Misti kelihatan sehat. Nggak sehat bagaimana, Pak? Tiap hari kerjanya cuma makan tidur melulu. Olahraganya cuma sholat. Ranti, kamu yang kuat ya, Ranti ya. Saya nggak apa-apa kok. Saya tidak usah kamu pikirkan. Kamu sudah cukup berat memikirkan Wahyu dan benih dalam kandunganmu, ya? Nggak bisa, Pak. Karena ini semua kan musibahnya sumbernya dari saya. Kalau aja waktu itu saya nemenin Wahyu waktu dia nemuin Mami di kampung nelayan, mungkin aja waktu pulang mobilnya nggak masuk ke jurang. Dan kalau aja Wahyu nggak saya bawa pulang ke rumah, bisa aja waktu itu mukanya nggak akan disiram air keras sama Mami. Tidak bisa semua kesalahan kamu tanggung sendiri nanti. Kamu bisa stres. Mami sedih masuk penjara itu juga gara-gara saya. Ya sebetulnya sih ini sumber utamanya dari Yanto. Yanto itu mau menekan saya, Pak. Saya jadi nyesel sekali. Saya tuh selalu ingin membagikan orang-orang yang saya cintai. Tapi kenapa sih justru sebaliknya? Malah saya selalu menyusahkan mereka. Maaf, dokter. Ada apa ini? Kok saya tidak tahu? Kelihatannya mau ada operasi. Saya diminta dokter Ayu, maksud saya dokter Ayu ingin bicara dengan dokter Rio. Permisi, Dok. Oh iya, silakan. Jadi ini pekerjaan dokter Ayu. Lantas saya ini dianggap apa? Seharusnya kalau ada tindakan apapun menyangkut pasien, harus dikonsultasikan dulu dengan saya. Pak, pengacara kita hari ini lagi ngurusin kasusnya Bapak. Jadi mungkin nanti sore Bapak udah bisa keluar dari sini, ya? Enggak, Radi. Di rumah sakit wisata saya ditangkap dan diborgol. Seolah-olah saya ini penjahat besar. Tidak, Randi. Saya tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum dinyatakan benar-benar saya tidak bersalah. Jangan keras kepala, Pak. Sudah jelas Pak Misti tidak bersalah. Pak Misti difitnah oleh Arman dan Karta, anak-anak Yanto. Karena Pak Misti terlanjur menandatangani belangko kosong untuk membuktikan Pak Misti tidak salah, memerlukan waktu yang cukup panjang. Bisa-bisa Pak Misti lama tinggal di sini. Enggak apa-apa, Pak. Lama di sini pun nggak jadi masalah. Kalau memang mereka menginginkan saya menderita, biar mereka puaskan keinginan mereka. Bapak ini bagaimana sih? Bapak pikir cuma Bapak yang menderita di sini? Saya sama Papi itu juga menderita. Kita ini semua kepikiran, tahu nggak? Kalau tahu dan ngeliat Bapak tinggal di penjara kayak begini. Apalagi kalau Wahyu sampai tahu. Hah? Wah, bisa bayangin nggak, Pak? Kalau sampai dia tahu, dia pasti bunuh diri lagi. Kalau hanya latihan, kenapa persiapannya begitu serius? Terus terang, Dokter Ayu. Dokter ahli sekali Dokter Ayu. Tidak perlu lagi latihan untuk mempersiapkan operasi bagi Pak Wahyu. Kenapa sih dokter repot-repot ngusilin kerja saya? Saya kan perlu latihan untuk memberikan hasil yang maksimal bagi pasien saya. Saya ini bingung dan tidak mengerti. Sebenarnya apa sih rencana dari Dokter Ayu? Kalau memang benar operasi plastik akan dilakukan, tolong jangan diteruskan. Kita tunggu dulu keluarga pasien datang.
Sekali lagi saya bilang, Dok, saya ini hanya latihan, jadi tidak perlu ngomong ke keluarga pasien. Gak ada salahnya Pak Arman nganter Lilis untuk besok Bapak Insinyur Wahyu ke Jakarta. Gak ada salahnya. Hah? Lilis juga gak terlalu jelek-jelek amat kok Pak. Ya. Arman, Lilis itu teh sekarang sedang kesepian, patah hati. Gara-gara Bapak Insinyur Wahyu teh menikah dengan Neng Ranti. Arman, siapa tahu kalau dengan nganter Lilis ke Jakarta, Lilis teh bisa jatuh hati sama Pak Arman, ya. Ada apa sih? Anda kok kelihatan semangat sekali, lama-lama saya jadi curiga. Gila, curiga melulu Pak Arman ini kumaha teh. Pak Arman, jujur saja nih saya, Masya Allah, kalau mau terus terang saya itu benci sama Pak Arman, gak suka. Tapi kumahanya, saya juga ikut prihatin lihat keadaan Pak Arman. Prihatin? Iya. Kenapa mesti prihatin? Saya baik-baik saja. Nah, baik-baik saja. Kelihatannya saja baik, padahal sebetulnya teh nggak baik. Arman, hidup membujang itu hidup yang pura-pura. Nah, lain lagi kalau sudah berkeluarga Pak Arman, punya istri, punya anak. Nah, itu baru namanya hidup yang sebenarnya. Aku sejauh-jauh lah Pak Arman. Contohnya saja ini saya nih sudah kenyang dengan asam garam cabenya kehidupan. Saya mulai paham sekarang. Bagus. Anda menjodohkan saya dengan Lilis supaya saya ada utang budi sama Anda. Kemudian selamanya Anda ingin saya bergantung kepada Anda. Begitu kan tujuan Anda? Ya ada benernya sih, tapi ya maaf aja. Banyak salahnya. Oh ya? Di mana letak salahnya? Salahnya Pak Arman mau tahu. Kalau Pak Arman tetap membujang, nanti orang-orang di sekitar perkebunan sini khususnya mengira Anda itu nggak lakunya. Nah, dan yang lebih parah lagi Pak Arman, kalau Pak Arman terus membujang, dikira oleh mereka Pak Arman ini lebih suka sama sesama jenis, alias apa? Pak Arman ini memang lebih pantas pakai rok. Kurang ajar. Papi dan Ranti boleh saja marah sama saya atau ngata-ngatain saya sesuka mereka, apa saja. Tapi saya ingatkan, kalian bukan mereka. Saya nggak mau kalian awasi saya, mengingatkan saya ini itu dengan alasan begini begitu. Persoalan saya sudah cukup berat. Saya minta dengan sangat, jangan menambah kesusahan saya. Kak Citra, kakak harus pahami satu hal. Kami berdua, Rahma dan saya, mencintai Kak Citra. Jadi tolonglah mengerti, selama Kak Citra bersikap wajar dan benar, untuk apa sih kita harus mengingatkan Kak Citra? Jadi, kalian mau memperlakukan saya seperti pesakitan? Gak bisa. Ini rumah saya. Sayalah yang paling berkuasa mengatur kalian, bukan malah sebaliknya. Kak Citra, sedikit pun tidak ada terlintas dalam pikiran saya dan AA untuk mendikte Kak Citra. Mungkin tugas kami sudah selesai untuk mengeluarkan Kak Citra dari penjara. Kalau Kak Citra sudah tidak membutuhkan lagi, saya dan AA mohon pamit untuk... Loh. Jangan begitu dong. Nanti yang berwajib menyangka saya mengusir kalian. Bisa-bisa urusannya tambah panjang lagi. Kak Citra, persoalan Kak Citra yang terbesar sekarang bukan saya dan Rahma, tapi justru Kak Brata dan Ranti. Katakanlah Ranti bisa diatasi, tapi bagaimana kalau Kak Brata benar-benar menceraikan Kak Citra? Gak mungkin. Papi itu masih cinta sama saya. Pasti Papi tidak mau kehilangan saya. Kamu jangan khawatir saya ya. Saya takut kalau perasaan cinta itu sudah hilang, Kak. Apa? Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Cinta Papi tidak mungkin hilang. Tidak mungkin. Karena saya sudah membayar seluruh kesalahan saya dengan masuk penjara. Saya yakin Papi sekarang pasti mau memaafkan saya.
Kak Citra harus bisa melihat kenyataan. Waktu Kak Brata tahu Kak Citra pulang, beliau marah sekali. Dan Kak Brata lebih memilih pindah rumah daripada tinggal di sini bersama Kak Citra. Bukankah itu satu bukti bahwa Kak Brata sudah tidak menginginkan Kak Citra lagi? Bukan! Bukan! Sama sekali tidak membuktikan apa-apa. Kalian berdua asal ngomong. Kalian memang mau merusak rumah tangga saya, kan? Saya benci kalian. Saya benci kalian. Saya benci kalian. Jadi Anda menganggap saya ini banci, homo, bencong, wadap, impoten atau loyo? Anda salah besar, Bung. Saya ini laki-laki sejati. Hah? Hah? Apa nggak salah, Pak Arman? Hah? Apa buktinya, Pak Arman? Hah? Buktinya naon? Saya lihat Pak Arman ini tidak pernah bisa akrab sama lawan jenis. Betul. Kalau ketemu perempuan, langsung loyo. Nunduk, malu-malu. Itu artinya Pak Arman itu punya kelainan. Ngawur. Saya ini laki-laki normal. Nah, kalau begitu buktikan. Buktikan dan antar Lilis ke Jakarta untuk menjenguk Bapak Insinyur Wahyu. Pak Arman, apalagi kalau Pak Arman sampai bisa merebut hatinya Lilis. Bisa menaklukkan sampai Lilis betul-betul langsung bisa menyerahkan jiwa raganya. Bisa ente? Lilis itu perempuan desa. Nggak ada tantangannya. Saya bisa. Tapi untuk apa? Lilis bukan selera saya. Nggak level. Sus, sesudah ini kamu bawa pasien ke ruang perawatan khusus. Terus kamu tungguin sampai dia siuman. Ya, Dok. Ingat, kamu harus merahasiakan ruangan itu dari Dokter Liu, ya? Tapi Dok, kelihatannya Dokter Rio sudah mulai curiga. Itu bukan urusan kamu. Pokoknya segala hal yang menyangkut tentang Wahyu, suruh Dokter Rio tanya langsung ke saya. Kamu harus bisa tutup mulut, ngerti? Baik, Dok. Saya mau bebas. Saya bebas di sini. Kenapa? Saya yang diselimuti. Di luar lapar dan jahat. Di sini saya bisa makan dan punya kakek. John, terimalah uang ini. Kalau kamu hemat, ini bisa cukup 2 minggu penuh buat kamu makan. Kamu anak baik. Sebisa-bisanya carilah pekerjaan yang halal. Tidak usah memikirkan saya. Ayo. Gak mau. Kakek selalu pikirkan saya. Saya juga harus pikirkan kakek. Buat apa saya memikirkan kamu? Banyak persoalan besar yang harus saya pikirkan. Kamu tidak penting buat saya. Ayo, Joni. Kakek penting untuk saya. Selamanya saya ingin bersama kakek. Kamu jangan merepotkan saya. Hah? Kalau tidak secepatnya kamu meninggalkan tempat ini, kamu tidak usah kenal saya untuk selama-lamanya. Hei, tunggu apa lagi? Ayo cepat. Ayo pergi. Pergi. Ayo. 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 Heran deh saya sama Pak Misdi. Udah tahu keadaannya kayak begitu, masih aja mau mikirin orang lain. Papi tahu sendiri kan, kita tuh mati-matiannya kayak apa berusaha mau ngebebasin dia. Dia malah nyuruh kita ngebebasin anak jalanan, tukang copet
lagi. Ya kalau tidak begitu, namanya bukan Pak Misdi. Kamu seharusnya bangga punya mertua yang super baik seperti beliau. Iya, baik sih baik. Tapi lihat-lihat dulu dong, Pi. Pak Misdika tuh baru kenal sama itu anak. Tapi juga lihat sendiri kan, anaknya kayak apa modelnya. Ih, udah kotor, dekil. Nggak jelas lagi asal-usulnya. Kamu mulai ketularan penyakit mamimu. Penyakit apaan? Melihat seseorang dari asal usul dan derajatnya. Pi, mana mungkin lah saya begitu, nggak mungkin lah. Neng, ini kayaknya Bibi taruh sini ya, Neng. Diminum, mumpung hangat. Ya, makasih, Bi. Bi, Rita gimana? Kerasa nggak tinggal di sini? Sekarang sih kerasa, Neng. Tapi mula-mulanya biasa, bawel, nanya terus sama Bibi. Kenapa sih mesti pindah ke sini? Iya. Terus Bibi gimana ngejelasinnya? Ya, Bibi juga bingung, Neng. Terus Bibi bilang aja bahwa rumah Juragan Pamaget sama nama rumah Neng Ranti itu banyak. Jadi satu-satu mesti ditempatin. Kalau ada yang kelamaan kosong, nanti ditempatin oleh jin. Jadi rumah hantu deh namanya. Bibi bisa aja. Kasihan Rita. Selama ini sebetulnya udah berapa kali ya pindah rumah, Bi? Ya, udah banyak sekali, Neng. Lagi bayi aja, cuma tinggal sebentar di Cinere di rumah Juragan Pamaget. Terus ambil sama Pak Karta, tinggal di rumah Pak Karta. Diambil lagi sama Pak Yanto, tinggal di rumah Pak Yanto. Terus abis itu tinggal di Rancamaya ya, Bi ya, ke rumahnya saya sama Wahyu. Nah, lalu dari situ kalau nggak salah ke mana ya? Villa Lembang. Bukan, ke Cinere. Nah, abis dari Cinere, terus tinggal di rumah Wahyu ini Jakarta, iya kan? Nah, terus kemana lagi, Bi? Saya lupa. Maaf ya, Neng. Dulu kan Neng pernah marahan sama Pak Wahyu. Lagi Neng cemburu sama Neng Lilis tuh. Nah, Neng ngajak Bibi sama Neng Rita tinggal di villa yang di Lembang. Wah, waktu itu Neng Rita sempat dibawa sama Pak Yanto kan. Untung ada dokter Wira. Sampai digebukin itu Pak Yanto, Neng. Dokter Wira. Mana ya dia sekarang? Maaf, Neng. Ingatnya sama Pak Wahyu aja tuh, Neng. Oh ya. Gimana tadi, Bi? Oh ya, kalau nggak salah, abis itu kita tinggal di Villa Lembang ya, Bi ya. Terus abis itu kita balik ke Cinere. Nah, dari Cinere kita balik lagi ke rumahnya Wahyu kan, Bi, yang di Jakarta. Terus abis itu balik lagi kan ke Cinere waktu Wahyu kecelakaan, iya kan, Bi? Ya udah, abis itu udah ya, kayaknya cuma itu aja. Sekarang ya palingan ya di sini ini. Dulu banyak banget ya pindahnya. Maaf, Neng. Bibi jadi nyesal ngingetin Neng pernah tinggal di Lembang. Aduh, enggak lah, Bi, enggak. Si Bibi nih, pasti Bibi mikir saya serius ya mikirin dokter Wira. Untuk apa sih, Bi? Saya kan istrinya Wahyu. Biar dia lahir batinnya berantakan, saya tetap istrinya dia. Lagi pula kan, saya tuh cinta banget sama Wahyu. Masa sih saya mau begitu? Wah, terima kasih banyak Pak Karta. Ternyata Pak Arman teh mau mengantar saya. Ya, kebetulan saja, Lis. Pak Arman mau ke Jakarta. Ya, jadi Teh Lilis bisa ikut sekalian. Lis, sekalian nanti di sana, Lilis bisa besuk sama Bapak Insinyur Wahyu di rumah sakit. Lis, Bapak saja tadi kaget.
ketika Pak Arman itu bersedia mau nganter Lilis ke Jakarta. Nah, tuh, Pak Karta sendiri aja sampai bisa kaget. Berarti Pak Karta teh belum percaya betul sama Pak Arman. Apalagi saya, Pak, yang sama sekali belum pernah kenal. Sudah atuh, Bu. Nggak mungkin Pak Arman teh melakukan yang tidak-tidak. Dan saya mah bisa jaga diri. Bagus itu. Loh, Bu. Aduh, Ibu. Saya jamin, Bu, gak ada apa-apa. Ibu teh tidak usah khawatirnya. Orang Pak Arman itu, Bu, cuma nganter sebentar, besok langsung pulang, Enggak, saya mah cuma ingin tahu keadaan Kang Wahyu. Paling berangkat pagi, pulangnya sore, atau lambat dikit malam lah. Pokoknya it's okay lah, everything is okay, no problem lah, Bu. Ya. Bu, Ibu nggak percaya? Halo, Pak Arman? Selamat sore, Pak Gono. Selamat sore. Saya nggak pernah setuju dengan keinginan Lilis untuk membesuk Nak Wahyu. Apapun alasannya, itu membuat Pak Misdi, Ranti, dan keluarganya tuh merasa nggak enak, Pak. Sebaiknya kamu nggak usah berangkat, please. Bu, kasih Lilis kesempatan sekali ini saja. Lilis mohon, Bu. Sekali ini saja. Liz, kamu yakin setelah ini kamu nggak akan kepengen lagi ketemu Nak Wahyu? Mudah-mudahan, insya Allah. Janji? Janji. Sumpah? Kenapa tuh pakai sumpah segala? Soalnya ibu nggak ingin kalau kamu tuh selamanya mengganggu suami orang. Ibu rela kalau kamu mau sumpah di depan ibumu ini. Pak Karta jadi saksinya. Iya, Bu. Lilis janji. Ini terakhir kali Lilis ketemu sama Kang Wahyu. Lilis sudah sumpah, Bu. Saya nih, Bu, Karta iyanya pejabat penting teh di pabrik sini jadi saksi. Kumaha, Bu? Boleh ente Lilis ikut Pak Arman ke Jakarta? Nah, kalau begitu saya pamit dulu, ya. Banyak pekerjaan di pabrik yang harus saya kerjakan. Ayo, Lis. Barjo, mangga, matur nuhunnya. Mangga. Lis. Terima kasih, Pak Karta. Iya. Kalau mau besok Pak Misdi, masuk saja. Ngapain kamu seharian di sini? Apa maksud gelengan kepalamu itu? Saya nunggu kakek keluar. Nggak mungkin. Pak Misdi masih lama di penjara. Memangnya kamu mau nunggu semalaman di sini? Mau di penjara lagi? Iya. Mau. Siapa, Lis? Sepertinya suara Pak Gono. Bu Lilis. Pak Gono. Alhamdulillah. Bu Lilis, ini sore yang cerah. Bu Lilis tambah cantik, tambah segar, tambah sumringah. Silakan duduk, Pak. Matur nuwun. Bu Parjo. Jangan. Maksud saya cium tangan sebagai tanda bakti pada orang tua, Bu. Orang tua? Nggak salah, Pak. Bukannya Bapak lebih tua dari saya? Secara usia mungkin, tapi dihubungkan dengan kedekatan saya sama Bu Lilis, Bu Parjo sudah saya anggap orang tua saya sendiri. Mari, Pak, duduk. Matur nuwun. Langsung saja, Pak. Ada keperluan apa Pak Gono kemari? Begini, Bu Parjo. Saya kemari untuk mengingatkan ancaman yang berbahaya
apabila Bu Lilis diantar Pak Arman untuk membesuk Pak Wahyu. Ya, sekedar warning supaya Bu Lilis tidak salah jalan, Bu. Suster Indri, saya baru saja dari bungalow perawatan Pak Wahyu. Ternyata Pak Wahyu tidak ada di sana. Dan menurut Suster Esti, Pak Wahyu dipindahkan ke suatu tempat yang disembunyikan. Ada apa ini? Terus terang saja pada saya, di mana Pak Wahyu sekarang? Karena saya berhak tahu akan hal itu. Maaf, Dokter Rio. Sebaiknya dokter tanyakan langsung pada Dokter Ayu. Loh, saya menanyakannya pada kamu, bukan Dokter Ayu. Jangan ada yang dirahasia-rahasiakan pada saya. Ayo, jawab dengan jujur. Saya tidak tahu apa-apa, Dok. Bagaimana ya? Saya tidak berani. Permisi, Dok. Operasi sudah saya lakukan. Sebentar lagi perubahan akan terjadi dan kamu Raka Gede akan hidup kembali. Untuk apa kamu harus menghidupkan saya? Lagi pula Wahyu bukan milik kamu. Dia milik Ranti. Sama saja kamu mempunyai keinginan jahat untuk merebut suami orang. Aku tidak peduli. Yang penting aku bisa menebus kesalahan kepada Raka Gede. Dan aku bisa melakukan apa saja. Menebus kesalahan besar dengan melakukan kesalahan yang jauh lebih besar lagi. Saya mohon, pikirkan. Bukan cuma Ranti, Wahyu, dan keluarganya yang kamu khianati. Tapi kamu juga mengkhianati dirimu sendiri, profesimu, mengeksploitasi ilmu dan kepintaran untuk egomu sendiri. Karir yang mati-matian kamu perjuangkan, kamu hancurkan sendiri. Semua sumber kesalahan ini ada pada kamu, Raka Gede. Kamu perlu meninggal sebelum kita sempat balik. Dan kamu Wahyu, kamu adalah harapan saya satu-satunya agar hidup ini tidak sepi lagi. Saya masih bingung sama kamu. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Sekedar wajah saya? Atau pribadi saya? Siapa? Rio, Dokter Rio. Permainan sudah terlanjur kamu mulai. Semoga kamu tahu cara mengakhiri. Saya bangga dia belajar bertanggung jawab, tapi... Dokter Ayu, saya mau bicara sebentar. Silakan. Makasih. Ada yang ingin saya mau tanyakan secara langsung pada Dokter Ayu soal Pak Wahyu. Ada apa dengan Wahyu? Dokter Ayu tidak perlu lagi berpura-pura di hadapan saya. Pak Wahyu tidak ada di bungalow perawatannya. Dan menurut seorang perawat, Pak Wahyu dipindahkan ke suatu tempat yang dirahasiakan. Sebetulnya Dokter Ayu mempunyai maksud apa terhadap Pak Wahyu? Dok, saya tidak tahu lagi bagaimana harus meyakinkan dokter bahwa saya menginginkan satu, hanya kesembuhan Wahyu. Soal Pak Wahyu, jelas sekali Dokter Ayu tidak jujur terhadap saya. Ingat, saya ini salah seorang pimpinan di rumah sakit ini. Dan saya bertanggung jawab atas keselamatan pasien. Jadi dokter pikir saya bisa membahayakan keselamatan Wahyu? Dokter tidak percaya ke saya? Dokter curiga saya bahwa saya punya maksud tidak baik, begitu? Dokter Ayu, kalau Anda memang bermaksud baik,
Jelaskan di mana Pak Wahyu sekarang. Paling tidak jelaskan kepada saya secara medis. Kenapa Pak Wahyu harus dipindahkan dan disembunyikan? Saya kira kerusakan wajah, kelumpuhan, dan perubahan pita suara bukan merupakan penyakit menular. Cukup, Dok. Kalau dokter sudah tidak percaya saya lagi, mulai detik ini juga perawatan Wahyu bisa saya serahkan sepenuhnya pada Dokter Rio. Atau kalau perlu, hari ini juga saya bisa mengundurkan diri dari rumah sakit ini, Dok. Semua pangkal pasti ada ujungnya. Semua ujung tergantung pangkalnya. Semua sebab pasti ada akibatnya. Semua akibat tergantung sebabnya. Hidup ini sebetulnya suatu rangkaian yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Neng Ranti, tehnya Neng silakan diminum. Bibi permisi ke kamar Neng Rita dulu ya, Neng. Takut bangun, takut nangis, ya Neng. Permisi, Neng. Demikian pula halnya dengan mamimu. Perbuatan mami selama ini yang kejam, sadis, dan selalu saja menganggap rendah orang lain adalah pangkal persoalan. Sebab dari akibat banyak kejadian buruk yang menimpa kita selama ini. Tahu begitu, kenapa Papi harus membuat suatu sebab atau pangkal yang lain? Maksud kamu? Iya, keinginan Papi untuk bercerai dengan Mami. Saya kira itu adalah Papi ingin membuat satu sebab dan pangkal yang Papi ciptakan. Kamu salah. Papi hanya sekedar memberi ujung dari pangkal keburukan yang diciptakan mamimu. Jangan dianggap Papi bikin gara-gara. Maaf ya, Pi. Untuk saya sebagai anak dan untuk Papi sebagai suami, saya rasa alangkah baiknya Papi nggak usah memberikan akibat pada semua kesalahan Mami. Apalagi kalau ujung-ujungnya sampai ke perceraian. Mamimu belum benar-benar merasakan akibat dari perbuatannya yang jahat dan memalukan. Kamu setuju atau tidak? Papi secepatnya akan menceraikan mamimu. Firasat. Pak Gono mempunyai firasat tidak baik kalau saya diantar sama Pak Arman. Bagaimana logikanya atuh, Pak? Kenapa justru Bapak yang punya firasat? Kenapa bukan saya yang berkepentingan atau ibu saya? Oh, anggap saja itu salah satu kelebihan saya, Bu. Jujur saja, Bu Lilis, Bu Parjo, perasaan saya gimana gitu nggak enak. Jangan-jangan nanti Bu Lilis diapa-apakan sama Pak Arman. Pak Gono anggap apa anak saya Lilis? Memangnya Lilis diam saja kalau dia papain orang? Memangnya setiap lelaki yang ngajak jalan Lilis pengen ngapa-ngapain? Begitu? Pak Gono teh keterlaluan. Mungkin saja pikiran Pak Gono itu muncul karena keinginan dari Pak Gono sendiri. Keinginan saya? Maksud Bu Lilis? Mungkin saja Pak Gono punya niat begitu terhadap Lilis. Pak Gono niat ngantarkan Lilis kan supaya bisa ngapa-ngapain. Begitu kan? Astagfirullah. Loh, kok jadi saya yang dicurigai, Bu? Hati saya bersih, Bu. Pikiran saya jernih, Bu Parjo. Terus terang, saya memang selalu membayangkan wajah Bu Lilis. Tapi yang saya bayangkan ya cuma wajah. Yang lain-lain enggak. Lahir ke bawah tidak. Maksud saya begini, kalau ada laki-laki dan perempuan berduaan, orang ketiganya adalah setan. Saya takut di perjalanan Pak Arman dan Bu Lilis tergoda oleh setan. Jadi kalau diperkenankan,
Saya ingin ikut mengantar. Ya, hitung-hitung bisa jadi penangkal godaan setan atau semacam wasit lah, Bu. Gak perlu. Kalau Pak Gono ikut ngantar, saya tidak izinkan Lilis untuk berangkat. Kok Bu Parjo kelihatannya marah? Apa salah saya, Bu? Pak, sebaiknya teh Pak Gono pulang saja. Masalah saya diantar oleh Pak Arman atau tidak untuk membesuk Kang Wahyu, Pak Gono teh tidak perlu tahu. Silakan, Pak. Misi, Bu. Ya Allah, adakah kesakitan yang lebih pedih selain siksa di neraka? Karena kehendak-Mu lah ya Allah, hamba dan anak hamba Wahyu didera penderitaan di dunia. Dengan kehendak-Mu pula ya Allah, mudah-mudahan cobaan di dunia menghindarkan kami dari siksa abadi di akhirat ya Allah. Kerja keras saya selama ini akan membuahkan hasil. Kamu adalah karya saya yang paling besar. Membantu memahat kayu dan batu. Saya menata saraf dan kulit menjadi wajah. Tengah malam nanti kamu akan siuman. Dan kamu akan merasakan sakit yang luar biasa. Seluruh penjara tubuh kamu akan berproses menuju wajah yang sama sekali baru. Wajah Wahyu yang rusak akan menjadi wajah Raka Gede. Wajah saya telah mati. Hanya wajah, tapi bukan pribadi. Wajah yang selalu saya rindukan. Wajah yang setiap detik selalu berlintasan di kepala saya. Dan wajah itu sebentar lagi akan hadir kembali. Wajah orang mati, tapi bukan jiwa yang selalu hidup. Jiwa tidak bisa dilihat. Jiwa tidak bisa diraba. Tapi wajah bisa dilihat dan diraba. Dan menjadi kenangan. Bisa dimaafkan. Dan memaafkan. Sudah, Ayu. Takdir Tuhan yang menghendaki kematian saya. Lupakan saya. Kubur saya dalam ingatan kamu. Carilah laki-laki yang kamu cintai dan bisa mencintai kamu. Tidak ada. Laki-laki itu hanya Raka Gede. Tapi dia Wahyu, bukan saya. Kalau begitu saya akan merubah Wahyu menjadi Raka Gede. Toh dia sendiri sudah berniat membuang dirinya. Saya pikir kamu jenius. Tapi ternyata kamu dan berjual Habib. Teruskan rencana kamu. Tapi ingat, kamu akan hancur. Saya tidak mungkin diganti oleh makhluk manapun di muka bumi ini.
Sekarang kamu hanya menciptakan monster. Saya sudah menemukan obat ajaib buat kamu. Besok perban kamu bisa dibuka. Selamat tinggal, Wahyu. Selamat datang, Raka Gede. Maaf, Ranti. Kamu harus ikut merasakan kesedihan yang selama ini saya rasakan. Saya terpaksa meminjam suami kamu untuk selamanya. Jangan pernah pikirkan tentang Ranti. Tapi ingatlah selalu, Ayu. Dok, maaf Dokter Ayu. Sebaiknya kita buka masalah operasi Pak Wahyu ini pada Dokter Rio. Saya takut, Dok. Gimana sih kamu ini? Saya kan sudah bilang ke kamu berkali-kali kalau saya bertanggung jawab untuk hal ini. Tapi bagaimana kalau Dokter Rio sampai tahu? Kalau dia sampai tahu, berarti kamu dong yang ngasih tahu. Awas ya kalau sampai hal itu terjadi. Saya akan bikin susah kamu. Ya, sudahlah. Kamu nggak usah berpikir macam-macam. Kamu sudah tahu kan bahwa saya sudah berhasil memperbaiki wajah Wahyu. Dan sama sekali tidak ada yang salah. Yang penting sekarang ini kamu harus rahasiakan masalah operasi dan perawatan wajah ini. Karena saya ingin memberikan surprise pada Ranti dan keluarganya. Termasuk juga untuk Dokter Rio. Saya pulang dulu ya, Sus. Kamu tolong jagain Wahyu. Kalau ada apa-apa, telepon saya. Tapi saya pikir nanti malam saya kembali kok. Ya? Oke? Ya. Diman? Ya, juragan istri. Juragan Adi mana? Oh, juragan Adi dan juragan Rahma ada di kamarnya sedang ngobrol-ngobrol. Wah, saya itu kalau melihat mereka berdua senang sekali. Awang setiap saat kok adanya cuma mesra terus seperti pengantin baru ya aja. Apa gunanya mesra-mesraan kalau nggak punya anak? Memang juragan Adi itu sudah tahu istrinya mandul, nggak mau diceraikan. Iya, mungkin Tuhan memang belum memberikan keturunan. Kita doain saja mudah-mudahan juragan Adi dan juragan Rahma deket rezekinya, deket diberi momongan ya. Sudah. Sok tahu kamu ini. Bilang sama juragan Adi, saya minta diantar nemuin papinya Ranti. Oh iya, bilang sama supir siapkan mobil ya, jangan lupa ya. Oh, baik juragan. Sebaiknya kita secepatnya pulang saja yuk, Saya takut kalau Kak Citra semakin lama makin salah paham dengan kehadiran kita di sini. Sabar ya, Ma. Sebetulnya juga sudah tidak suka lama-lama di sini. Tapi harus bagaimana lagi? Kita kan punya tugas untuk menjaga Kak Citra. Maaf juragan Adi dan juragan Rahma, saya baru saja mendapat perintah dari juragan istri. Seperti tentara aja. Emangnya dapat perintah apa, Mang? Juragan istri sekarang minta diantar untuk menemui juragan Pameket dan Neng Ranti. Sekarang juga. Loh, nggak bisa, Mang. Kak Citra tidak boleh pergi kemana-mana. Statusnya kan tahanan rumah. Jadi kalau dia mau keluar rumah, dia harus mendapat izin khusus dari kejaksaan. Oh,
Lah saya nggak tahu loh kan. Sebaiknya saja yang menjelaskan pada Kak Citra. Oke. Ajeng Matua. Ajeng Nyaman sudah lama? Kenapa Ajeng tidak kasih tahu saya dulu kalau mau datang? Saya mau ketemu anak gede. Di mana dia? Saya sudah keluar dari penjara. Jadi sekarang saya sudah bebas. Saya boleh pergi kemana saja saya suka. Dan kamu tidak bisa larang-larang saya. Bukan saya yang melarang, Kak. Tapi prosedurnya memang begitu. Di dalam tahanan atau di rumah ini, status Kak Citra tetap sama, seorang tahanan. Prosedur macam apa itu? Pokoknya saya harus ketemu Papi sama Ranti. Saya nggak mau dicerain Papi. Saya ingin kami kumpul kembali seperti dulu. Kalau begitu, saya akan hubungi Kak Brata dan Ranti supaya mereka datang kemari. Papi pasti nggak mau, Di. Papi sekarang sudah berubah, tidak menganggap saya istrinya lagi. Ayo cepat dong antar saya. Kita pergi ke rumah mereka. Kita ajak mereka jalan. Sekalian saya mau shopping untuk merayakan kebebasan saya. Sekali lagi saya ingatkan, Kak Citra belum bebas. Sekarang ini dikenakan tahanan rumah. Sambil harus menunggu keputusan pengadilan yang akan menentukan Kak Citra akan bebas atau masuk kembali ke dalam tahanan. Enggak, Di. Enggak. Enggak. Tidak akan pernah ada pengadilan. Saya bisa. Kalau saya harus ke tahanan lagi. Kenapa Ajeng tidak pernah mau terima kalau Raka Geni sebetulnya sudah meninggal? Apakah karena mayatnya tidak pernah diketemukan? Ingat Ajeng, Raka Geni sudah meninggal. Kecelakaan pesawat terbang di tengah lautan. Dan jasadnya tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Mungkin jasadnya tersangkut di karang atau mungkin terpendam di palung samudra. Gede sering datang. Dia sering ajak saya sambung ayam. Raka Geni sering datang. Mungkin itu cuma dalam hayalan Ajeng saja. Setelah sambung ayam, dia pergi. Nggak pernah datang lagi. Saya yakin, pasti. Enggak Ajeng. Raka Geni sudah kembali ke Nirwana. Jangan bohong. Dia hidup dan sekarang sembunyi. Dia harus bayar taruhan. Bayar taruhan apa? 50 juta. Jagonya mati kena taji. Jago saya hidup. Seburuk apapun wajah kamu, aku tetap istrimu. Sayang, sampai mati aku akan tetap cinta sama kamu. Untuk aku, sayang. Aku kangen. Anak kita di dalam pun pasti udah gak sabar lagi melihat wajah papanya. Peluk aku, sayang. Peluk aku, suamiku. Berikan istrimu ini kekuatan.
sebentar lagi anak kita udah mau lahir. Bagaimana ini, Dok? Dia memang sedang dalam taraf yang paling kesakitan. Semua susunan saraf di tubuhnya menjadi sangat parah. Darah yang mengalir di tubuhnya seperti jeruk nipis yang diteteskan ke luka yang menganga. Luar biasa sakit dan memang bisa. Apa tidak sebaiknya dikasih obat penenang, Dok? Saya ingin proses penyembuhan luka di wajahnya berjalan dengan natural. Saya tidak ingin dia terkontaminasi. Seandainya ada Pak Misri, dia akan memberikan pada Wahyu dengan doanya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Sus, saya pulang dulu. Tolong tekanan darahnya diperiksa setiap setengah jam sekali. Kalau ada apa-apa hubungi saya. Baik, Dok. Kamu kalah taruhan kan? Kembalikan uangku. Enggak perlu, saya cuma main-main. Saya tidak percaya kamu mati. Saya tidak percaya kamu mati. Tidak percaya. Kakak gede memang belum mati, Pak. Nah, otakmu mulai normal.
kamu ketangkap lagi ya. John, dengerin ya. Kemarin tuh Pak Misdi minta tolong kita untuk membebasin kamu. Dan kita udah kasih uang jaminan supaya kamu bisa keluar. Nah itu artinya kamu sekarang tuh udah bebas. Ya udah, kamu sekarang mendingan pergi deh jauh-jauh. Ngapain sih kamu balik-balik ke sini lagi? Nanti kalau kamu di sini bikin ulah terus tangkap lagi gimana? Kakek Misdi baik. Saya nggak mau bebas. Nggak mau bebas? Kenapa? Saya ingin diselimuti. Saya ingin melihat kakek sholat lagi. Saya ingin bicara banyak dengan kakek. John, tolong ya. Kita nih sekarang lagi berusaha keras untuk ngeluarin Pak Misdi dari sini. Jadi kamu tuh jangan bikin kita tambah repot lagi, ya? Ya udah sekarang kamu pulang deh. Kamu nggak ada uang kan? Enggak. Saya punya kok. Kakek ngasih ke saya. Nih, masih banyak. Aneh anak itu. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti maunya apa sih dia. Yuk. Kemanapun aku